Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Putra Wibowo dengan NPM 20170051061. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 yang menjelaskan tentang konsep program, eksekusi program dan contohnya, serta pengelompokan jenis operasi set instruksi. Untuk tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer. Langsung saja. Untuk konsep program sendiri, konsep umumnya adalah pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu untuk konsep IT-nya, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut agar dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya, untuk eksekusi program, pengertiannya adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya adalah dengan cara mengambil pengolah instruksi dengan langkah instruksi membaca CPU dari memori dan CPU mengeksekusi setiap instruksi dari CPU tersebut. Lalu untuk contoh eksekusi program, di sini ada step-stepnya, ada step 1, step 2 sampai step 6. Untuk penjelasannya, untuk dalam langkah pertama atau step 1 dengan menggunakan MAR dan MBR, data 1940 pada alamat 300 dalam memori dipindahkan ke dalam IR untuk dieksekusi. Setelah proses eksekusi didapat, satu adalah perintah untuk mengakses pada alamat memori 1940. Lalu penjelasan tentang langkah kedua itu melaksanakan eksekusi di dalam IR. Data pada alamat memori 940 diambil dan dipindahkan ke dalam AR. Setelah eksekusi, siklus instruksi berlanjut seiring dengan naiknya PC menjadi 301, yaitu alamat berikutnya pada memori yang akan diambil perintahnya. Untuk langkah ketiga, proses siklus instruksi berlanjut ke tahap pengambilan instruksi sesuai dengan ditunjukkan oleh register PC atau program counter. Data 5941 pada memori dengan alamat 301 dipindahkan ke IR untuk eksekusi. Lalu untuk langkah keempatnya atau langkah selanjutnya itu IR membaca data instruksi dan mendapati data 5941 dengan 5 sebagai perintah untuk menjumlahkan data pada AR dengan data pada alamat memori 941. Data pada alamat memori 941 adalah 0002 dalam binarnya, dan ditambah data pada AR itu 003 sama dengan 0005. Setelah eksekusi selesai, PC menaikkan nilai data menjadi 302. Untuk langkah kelima, siklus instruksi berlanjut ke mekanisme pengambilan perintah. Sesuai dengan PC, data 2941 pada alamat memori 302 diambil dan dipindahkan ke IR. Lalu untuk langkah ke-6 atau langkah terakhir, IR membaca data instruksi dan mendapati data 2941. Dengan 2 untuk memindahkan data pada AR ke alamat memori 941. Kemudian data pada AC dipindahkan ke alamat memori 941. Untuk bagian-bagian sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, PC, IR, AR. Untuk PC sendiri itu program counter, yaitu prosesor yang di dalamnya terdapat alamat instruksi yang sedang dieksekusi pada waktu itu. Program counter juga menyimpan register yang menunjuk ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dijalankan. Untuk IR sendiri itu instruction register, merupakan tempat untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi seperti dari PC tadi. Lalu untuk AC itu accumulator, secara sederhana merupakan register penyimpanan sementara operan dan hasil operasi ALU, namun memiliki fungsinya yang lebih spesifik, yaitu pertama itu tempat penyimpanan sementara hasil suatu operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada tempat memasukkan nomor layanan interupsi untuk keperluan pemesanan sebuah layanan interupsi. Yang ketiga ada tempat menyimpan bilangan yang dikalikan dan setengah bagian terkecil dari suatu perkalian. Dan yang keempat, fungsi terakhirnya, itu tempat menyimpan setengah bagian terkecil sebuah bilangan yang akan dibagi dan hasil bagi suatu pembagian. Lalu untuk pengelompokan jenis operasi set instruksi sendiri, untuk set instruksi sendiri adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah
apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86 atau x8664. Instruksinya berbentuk mesin dot atau bahasa mesin. Aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Untuk programmer biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti, bahasa yang dapat dimengerti manusia, dikenal dengan bahasa assembly. Untuk jenis-jenis set instruksi, yang pertama ada data processing, yaitu arithmetic dan logic instruction. Di sini data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua, istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua ada data storage atau memory instruction, yaitu sering disebut juga sebagai memori komputer. Merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu dari tiga fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak tahun 1940-an. Untuk yang ketiga, ada data movement atau I/O instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan juga membackup data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa saja ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Untuk data movement ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama di load dan upload, difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Dan yang kedua ada export dan import, itu untuk memindahkan data secara lengkap mulai dari graph, skema, dan seluruhnya, itu yang lebih lengkapnya. Dan yang keempat ada control, test, and branch instruction, itu unit kendali atau dalam bahasa Inggrisnya control unit atau CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, arithmetic logical unit, di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.